Dosen, lu nggak tahu? Kok gue baru tahu? Selama ini kemana, Ilham? Ini contohnya nih, wajah-wajah banyak masalah yang belum terpecahkan. May I have your attention, please? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketemu lagi di ngobrol ngalor. Dulu. Oke, kebetulan kita masih gabut juga di hari ke episode keempat ini. Ini puasa ke 15 ya? Berapa ya? 15. 15 ya. Kita lagi nunggu jemputan ya? Betul. Jemputan dari suaminya. Baik, sudah bersama kita. Ini tamu spesial ini. Spesial pakai telur? Atau karet 2? Seorang dosen. Cie. Kenal nggak? Cuman Enggak, bentar. Kenapa sih kalau misalnya ngomongin dosen cie gitu, kayak bagus banget gitu ya? Padahal biasa-biasa aja juga. Menang di apanya gitu ya? Mungkin keilmuan tentunya. Sama aja sih. Karena untuk di tahap dosen tersebut butuh proses dan penyeleksian yang Panjang. mudah. Jadi beruntung sekali. Gitu ya. Cuma by the way, bener gak sih? Lu yakin gak gue dosen? Gua baru tahu serius. Enggak kan ya? Dosen, lu nggak tahu? Kok gua baru tahu? Selama ini kemana, Ilham? Gua ngelihatnya biasa aja gitu loh. Insya Allah. Berarti kelebihannya di situ. Oh. Namanya itu disebut Sederhana. rendah hati. Oh, rendah hati. Iya. Rendah hati, rendah diri. Masya Allah. Gua baru tahu, sumpah baru tahu. Ternyata di balik emak-emak. Jadi pengalamannya udah segudang. Masya Allah. Bukan cucunya segudang ya, itu beda lagi. Jadi perkenalkan, namanya siapa? Mau panggilan apa gimana nih? Nama asli dong. Oh, nama asli gua. Di sini pakai gua lo ya, karena ini ada orang Jaksel. Bukan ini, Tangsel. Oh, Tangsel ya. Iya. Karena tendang. Enggak. Panggilannya atau nama aslinya Nama sih asli dulu. Dwi. Duyanti. Betul, Dwi yang Panggilannya panggilannya Dwi. Kalau di sini mah Bun Wi ya. Bunwi. Biasa dipanggil Bun Wi. Gaya-gaya keibuan padahal masih 17 tahun. Jadi Bunwi ini guru matematika. Kelihatan nggak seremnya? Enggak sih. Tapi Gimana ya? Enggak sesuai gitu. Harusnya guru matematika tuh ketika melihat udah bosen gitu. oh gitu. Jadi lo ngeliat gua nggak bosen gitu? Enggak bosen. Ini peres nggak sih sebenarnya? Peres. Gimana, Bung? Cuman di balik itu gua ngelihatnya agak kayak tersimpan aura killernya gitu. Oh, aura killer. Iya. Oh, ada ya? Ada, pasti ada. Nggak bisa disembunyikan, Iya. nggak bisa dipungkiri. Di balik diemnya, di balik apa kalemnya itu, ternyata ada yang tersirat gitu loh. Oke. Kalau siswa-siswi sendiri gimana di sekolah? Nganggapnya tuh emang killer atau B aja atau gimana? Nggak tahu ya. Dulu mah pengennya itu jadi guru yang menyenangkan, guru matematika yang menyenangkan gitu, yang nggak ditakuti. Tapi ketika membawa nama matematika itu kok tiba-tiba jadi pada gemeteran gitu ya. Padahal mah akunya biasa aja, nggak yang killer-killer banget menurut aku. Lanjut. Tapi sih banyak yang bilang ya gitu sih, gara-gara kacamata katanya. Nggak tahu juga kalau dilepas kacamatanya gimana. Sama aja. Kalau siswa bilang sih gitu, Bun Wi serem kalau pakai kacamata tuh kelihatan guru matematikanya. Oh, Ada mungkin. yang bilang kacamata ya. Enggak, mungkin kacamatanya yang harus diganti. Oh gitu, udah ganti nih. Kacamata Hello Kitty gitu. Tapi itu mungkin perspektif anak Iya, ya. perspektif anak. Ada sih yang mungkin memang bukan tipenya matematika gitu ya. Kita nggak bisa maksain anak kan, bukan tipenya matematika ya. Dia nggak suka sama matematika. Tapi kalau yang tipenya matematika ya gitu, aur-auran, suka banget sama matematika. Ngomong-ngomong nggak suka, Mm-mm. gue ini termasuk orang yang nggak suka pelajaran matematika.
dari SD, SMP, SMA. Alhamdulillah kuliah nggak ada matematika ya. Jadi kalau udah jamnya matematika itu rasanya itu Tidur. enggak, Males ya? bukan malas juga. Rasanya itu pengen menghindar gitu. Runyem ya. Kayak ketemu apa gitu. Itu sebetulnya apa, Bu Nui? Sebetulnya apa ya? Mindsetnya kali ya. Enggak, matematika itu bakat atau sesuatu yang harus diperdalami? Jadi kalau ditanya bakat atau sesuatu yang harus diperdalami, artinya gini loh, semua orang tuh bisa matematika sebenarnya. Bisa ya? Hanya saja mau atau nggak mau dia belajar. Jadi memang Kayak yang lainnya lah ya. Iya benar sama. Ustaz Fahri tadi udah bilang saya nggak suka, ya udah akhirnya terus di otak mindset kita itu kita ya. kita itu akhirnya ya udah aku nggak suka, jadi nggak ada niat buat mencoba. Padahal ya semua orang bisa karena itu kan keilmuan, ya keilmuan beda. Cuma- Jadi bisa. Cuma Semua katanya bisa. kalau matematika tuh khusus otak apa kayak kiri, Kiri apa ya? kanan? Kiri ya, bener. Ya otak kiri otak kanan semuanya bisa belajar matematika, tapi caranya aja yang beda. Kalau otak kiri ya cuman nih kerjain dia bisa, tapi kalau otak kanan nih kerjain dia nggak mau. Oh, Dia harusnya harus kan. ada sesuatu. Kebetulan otak aku adanya di kanan Ya, doang nih. gitu. Nah kebetulan aku otak kiri ya. Jadi kalau misalnya ngajarin otak kanan ya pakai lagu-lagu, pakai Oh. nyanyi, misalnya apa gitu. Karena aku otak kiri jadi aku nggak bisa nyanyi nih. By the way, memang suka matematika dari dulu. Suka. Suka. Dari SD. Jadi aku tuh dulu punya guru ya. Mungkin ibunya sekarang masih sehat walafiat, saya doain. Amin, Saya semoga lo, Ibu. ibunya nonton ya. Bu. Jangan lupa like, subscribe ya Bu. Ibunya namanya Ibu Siti. Jadi Ibu Siti itu wali kelas saya. Dulu kan siapa yang dapat nilai gede itu disuruh jadi guru buat temen-temennya. Oh. Gitu. Jadi, Itu kelas berapa? Itu kelas 5, 6-an gitu. Saya lupa ya. Kelas 6 Pokoknya SD. kelas 5 atau kelas 6 SD. Jadi siapa yang dapat nilai gede nanti si murid itu disuruh jadi guru buat temen-temennya. Iya. Nah, jadi di situ waktu itu saya jadi guru pertama kali tuh ngajarin teman-teman saya di kelompok. Nah, ada teman saya yang bilang nih sama saya, aku suka tuh diajar sama si Dwi tuh. Kenapa? Karena dibuat di situ kalau salah tuh dijelasin gitu. Pokoknya ada kata-kata yang teringat gitu ya, yang teringat dari di otak saya. Jadi akhirnya itu tadi, oh saya nih suka sama matematika, emang dari dulu suka gitu. Iya. Oh. Jadi ada mindset ya dari. Jadi emang udah kelihatan ya dari kecil itu bakal jadi dosen kayaknya gitu. Ngerasa nggak dulu kayak gitu? Nggak nyangka. Kalau sampai situ nggak nyangka Nggak nyangka ya. Tapi cita-cita Tapi jadi apa waktu kecil? Cita-cita emang dari kecil pengen jadi guru matematika emang dari kecil. Cuman ada beberapa mungkin ketika aku ikut organisasi itu mengubah haluanku untuk jadi guru itu di SMA. Waktu itu lagi suka-sukanya sama Paskibra itu. Iya. Jadi mulai berubah pengen jadi polisi dulu pernah. Pernah ya? Pernah pengen jadi polisi, tapi kembali ke tujuan utama. Oh gitu. Lu ada pertanyaan nggak? Gua By the way nih ya, kalau lu pada bilang nggak suka matematika, ini karma buat gue nih. Kenapa? Laki gue nggak suka matematika. Oh. Ya, jadi dia saking nggak sukanya dapet istri yang guru matematika. matematika. Gimana tuh? Sama kayak kalian berdua, nggak suka kan? Ya itu. Ada cekcok nggak di rumah? Cekcok. Masalah Masalah matematika. keuangan berarti kan berpengaruh dong. Kalau keuangan ya. Aman ya? Insya Allah. ATM berjalan. Kalau uang mah nggak harus sampai masuk ke ranah dalam-dalamnya Ya. matematika. Nggak perlu Nggak perlu diintegralin pakai ya. sin cos gitu, nggak perlu ya. Tan ya. Abis tan apa? Tante. Tangan dong. Aku tangan kamu. Oke, yang kedua apa tadi? Ada nggak? Enggak, boleh mungkin kenalan lebih lanjut mungkin apa namanya secara riwayat. Oh, secara riwayat Iya. pendidikannya kemana aja nih? Katanya udah pernah jam terbangnya udah Wih, tinggi. tinggi banget enggak sih. Jadi apa ya? Aku tuh tipe orang yang apa ya, suka dengan sesuatu yang baru, suka belajar. Bahkan sampai sekarang tuh pengen, cuman memang keadaan nggak bisa gitu ya. Maksudnya ada sesuatu yang harus diprioritaskan. Kalau dibilang riwayat sih, aku ini orang Linggau, asli Linggau. Memang kedua orang tua bukan orang Linggau ya, tapi saya lahir di Linggau. Ini gue campur-campur nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Asli di Linggau. Sini bebas. Tidak dipungut biaya kok. Oke. Aku nggak TK loh. Jadi dari Oh, SD, gitu. SD-nya namanya SD 2.
SD 2. Sekarang SD Negeri 57. Ini alumni mulu. Terus SMP-nya SMP 2, SMA-nya SMA 2. Kuliahnya di sebelah SMA 2. Jadi semuanya 2. Oh, di gitu. STB ya, Pari. Sekarang Universitas PGRI Pari. Terus alhamdulillah dapat kesempatan lanjut di program magister itu di Universitas Bengkulu gitu. Magister di Bengkulu. Gak ada rencana dokter. Oh, kalau rencana itu pasti ada ya. Pasti semua orang juga punya rencana kan lebih tingkat. Ada nggak dokter spesialis matematika Oh, ada. di bidang matematika? Ada. Ada ya? Ada. Itu ngapain itu? Oh. Apa nggak cukup sampai kalian tambahan gitu pembagian? Apa mungkin menciptakan metode ya? Teori-teori ya. Teori. Kalau dia di di program doktoral itu kan dia tuh kan ngerucut gini ya. Kalau di bawah itu kan berarti kan apa ya namanya? Semakin ke bawah itu kan semakin lebar. Nah, jadi semakin banyak yang dibahas gitu. Jadi kalau di program doktoral tuh nggak lagi bahas rumus-rumus itu enggak. Ini cerita ya, Ya, cerita ya. dari profesor-profesor saya tuh nggak lagi bahas rumus itu hanya ada di S1 loh. S2 aja udah nggak main ke sana. S3 lagi lebih ke teori, jadi mengupas teori, lebih mendalam. Kalau kemarin kita bahas kulit-kulitnya, nah itu mungkin dalam-dalamnya itu Lebih inti-inti detail salingnya lagi. itu dibahas. Cuma fokus ke satu ranah ya. Fokus ke satu ranah. Lu ada pengalaman nggak semenjak belajar matematika? Gua kelam Pengalaman buruk gimana? Kalau gua pengalaman ya, belajar matematika itu kan setiap mau belajar pas dikasih contoh dulu kan, sebelum latihan ya kan. Nah itu kadang Beda. ngeselin bener nih matematika, contohnya gampang, Betul. pas dikasih latihan, loh gimana caranya ini gitu. Nah itu gimana itu maksudnya? Kadang-kadang beda ya antara yang dikasih contoh sama yang dikasih latihan gitu ya. Iya. Beda. Ya kan kita sebenarnya ya konsep belajar matematika itu bukan untuk dia bisa 1 tambah 1, tapi gimana caranya dia bisa memecahkan masalah 1 ditambah 1 itu gitu. Jadi konsep berpikir kreatif, pemecahan masalah itu yang dilatih. Makanya kenapa kalau misalnya dikasih soal begini, contohnya begini dan ngerjainnya begini, nanti nggak berkembang otaknya. Jadi kita tuh ngelihat bagaimana dia memecahkan masalah. Coba cek ya, bedain orang yang maksudnya bukan ngebedain IQ-nya ya. Iya. Orang yang terlatih itu nanti pemecahan masalahnya akan lebih tertata, lebih bagus gitu. Masalah hidup maksudnya. Ya masalah apa aja gitu. gitu. Jadi lebih tertata gitu. Coba perhatiin deh kalau orang-orang eksakta dengan orang-orang sosial humaniora ya. Nah, gimana dia nata masalahnya gitu, gimana Menghadapi kesalahan. masalah, Ya, betul. memecahkan masalah Jadi bisa lebih tertib ya. Iya, dari segi apa ya, pencapaian aja dia udah punya step by step itu. Kalau anak-anak eksakta itu kan bisa kimia, fisika, biologi, matematika gitu. Apalagi anak statistik itu pasti kedepannya dia udah punya bagian-bagiannya. Itu tips rahasia. Ini contohnya nih, wajah-wajah banyak masalah yang belum terpecahkan. Gua jujur agak sedikit. jodoh. Iya, jujur ya mungkin. Cuman karena gua ini menangnya mungkin karena dekat dengan guru gitu kan. Nah, jadi kalau apa namanya matematika ya dibilang nggak suka ya gimana ya? Gua kurang nyambung gitu. Apalagi kalau sudah masuk ke ranah rumus, wah bawaannya udah Ngantuk. campur. Ini gimana caranya yang apa pelajaran itu mungkin 3 jam. Berasa Kalau bisa tuh 3 tahun. iya, ya kalau bisa tuh gimana membuat jam ini lebih bisa singkat. iya lebih singkat itu. Izin ke toilet, Nah, tidur di belakang ya. makanya gua termasuk ketika pernah sekolah di bangku SMA, Bro. Ya. Jadi ujian itu termasuk kecil matematika gua. Tahu nggak lo berapa? Berapa? 4. Sama aja kayak gua. Ternyata nggak jauh beda. Orang kita muka-muka banyak masalah kok. Tapi tadi apa namanya? Ya mungkin karena gurunya apa namanya kita penyampaian guru tuh enak kadang. Cuman karena Iya betul. otak guanya yang nggak lebih Terkadang sana. memang yang gua alamin tuh tergantung gurunya juga. Ini pelajaran susah nih. Ya. Betul. Kalau gurunya ngebosenin, makin nggak masuk. Bener nggak? Betul. Ada pelajaran susah, tapi kita suka sama gurunya gitu kan.
Jadi meskipun susah pelajarannya, kita betah gitu. Akhirnya mau nggak mau, ya nempel juga dikit gitu, walaupun dikit gitu kan, masih mending gitu ya. Nah, apalagi kalau misalkan kita suka pelajarannya dan gurunya juga kita suka, Iya. mungkin itu lebih luar Lebih biasa cukup lagi ya, nangkep ya. lebih cukup nangkep Betul ya. betul, memang betul itu ya. Jadi sebenarnya bukan omongan aja, memang berdasarkan penelitian itu dimulai dari si orangnya dulu kan. Ketika anak itu udah nggak suka sama kita ya dia udah males belajar sama kita kan. Betul. Sama semuanya juga kayak gitu, matematika juga kayak gitu. Jadi ya itu tadi, kalau dia merasa suka dulu sama gurunya, akhirnya dia jatuh cinta juga sama mata Iya. pelajaran. Berarti tipsnya sukai dulu. Iya, sukai dulu. Bahkan Makanya dalam jangan Islam dulu. memang seperti itu. Kita diperintahkan untuk cinta dulu dengan ilmunya. Iya. Setelah itu kita cintai gurunya, baru akan tumbuh keberkahan, kebermanfaatan ilmu di situ. Benar. Iya. Hebat. Terus Bun Wi, Boleh. selama jadi guru ya atau dosen, banyak nggak ngadepin siswa-siswa yang ketika belajar itu karena tahu nih pelajaran matematika, jadi tidur aja gitu. Pernah nggak begitu? Pernah. Pernah. Jadi kan kalau di sekolah itu kan anaknya heterogen ya, campur-campur gitu. Heterogen itu apa? Heterogen Zat itu- kimia? Bukan. Itu apa hidrogen, bahasa- Oh, hidrogen. Heter itu kan bercampur. Kalau homo kan cuma satu Satu. tuh. Makanya yang Bener. suka matematika semua. Kalau ini kan campur aduk heterogen gitu kan. Enggak semuanya suka matematika Betul, jadi ya. kan ada yang kecerdasan A, B, C dan segala macam. Kan banyak ya. Benar. Nah, jadi ada satu anak tuh yang mungkin ya dia udah bisa nih dari teman-temannya yang lain. Tapi kan secara aku nggak bisa nih ngejelasin cepet untuk dia sendiri gitu kan. Artinya memang harus mengikuti. Jadi dia tuh ya kayak nggak memperhatikan kita. Pertama-tama tuh, kok ini anak ini nggak memperhatikan kita ya, merasa gimana gitu kan Merasa ya. apa ya, sedih juga Iya, ya. sedih karena nggak diperhatikan. Tapi lama-lama kita tahu bahwa si anak ini punya kelebihan gitu. Memang ketika kita jelasin dia nunduk atau nggak ngeliat atau mainin apa gitu. Tapi ketika ditanya dia bisa gitu. Itu sesuatu yang Jarang juga kadang sih. anak seperti itu ya, luar Iya. biasa ya. Tapi kan kita nggak bisa mengistimewakan si Iya, anak itu aja. Jadi karena semuanya, beda-beda kan. betul. Oh, gitu. Ada merasa kayak ih ini anak tuh nggak merhatiin aku gitu. Itu ada rasa. Padahal ketika ditanya bisa gitu ya. Nah, kalau yang ditanya nggak bisa gimana tuh? Nah itu makanya jadi kadang-kadang kita tuh, apalagi aku kan orang visual ya, orang visual itu cenderung kalau ngomong tuh ngebut cepet. Iya. Nah kalau ketemu sama anak-anak yang auditori itu kan namanya tek merasa ih cepet banget sih ini bunda ngomong Jadi nggak gitu. paham Iya gitu nggak ya. paham. Kurang nyambung mereka ya. Iya jadi senangnya sih yang ngajar sama yang visual. Jadi kalau ketika kamu cepet ngerti gitu. Tapi kan kalau jadi guru nggak bisa kayak gitu. Kalau ada yang lambat ya kita harus jelasin lambat juga, diulang-ulang berkali sampai dia paham. Itu sih kalau kunci aku jadi guru tuh kayak gitu. Ketika dia nggak tahu, nggak paham, diulangi lagi. Ya balik lagi ke sabar. Sabar ya, harus Ada banyak sih. sabar ya. Jadi Yang- guru ya. Kalau ditanya ada yang bikin mengkel hati nggak? Ya ada pasti. Yang Pasti bikin ya. sampai nangis juga ada. Oh pernah ya? Pernah. Terus satu pertanyaan. Iya. Maupun nih. Mm-mm. Apa yang sampai sekarang ini belum tercapai gitu, yang masih belum kesampaian gitu Dari apa nih? Dari sisi apa? Kehidupan atau apa? Iya. gitu. dari kehidupan? Kehidupan ya. Alhamdulillah. Ini udah masuk masalah pribadi gitu. Ya kan kita kan lihat kan biasanya kan Bun Wi kan ini ceria terus. Oh, gitu. Oh gitu, iya. Oh, saya tuh ceria di luar, tapi ya nggak perlu tahu lah nangisnya tuh gimana. Ya kan nggak pernah nggak bisa nangis ya. Gitu. Tapi pernah lah. Pernah. nangis. Jadi jawabannya gimana? Jawaban apa nih? Tadi oh ya tadi pertanyaannya ya gimana? kehidupan dulu, Iya. kehidupan ya. Iya. Jadi apa ya, masing-masing manusia itu kan pasti pernah diuji ya, pasti pernah diuji ya, termasuk saya. Kalau di teman-teman itu ya Ilham, ini semangat buat kamu yang belum nikah nih. Saya tuh orang yang paling terakhir nikah nih, beneran. Kena lagi di episode ini lu. Iya, kena terus ya. Ya itu makanya apa ya, belajar bersabar, belajar ikhlas ternyata susah banget ya. Sampai di tahap ini punya suami, punya anak gitu ya, bersyukur alhamdulillah itu susah gitu, butuh perjuangan yang banyak, butuh pengorbanan yang banyak, butuh yang nggak orang tahu gitu ya, cukup saya yang tahu gitu. Cuman kalau dibilang
apa sih yang belum tercapai saat ini. Gue pengen ke Bandung, laki gue semoga nonton. Oh, Aman, nanti kita tag orangnya ya. Gue pengen ke Bandung, please ya suami tercinta. Ke Ciwidey. cuma belum ke Bandung. Dari sekian kota yang ada di Pulau Jawa itu cuma Bandung yang belum gue datang. Oke, awas kalau nggak ngajakin ya. Itu sama kalau di yang lain itu dapat SIM dari suami sih. Apa tuh SIM? Surat izin apa sih? Gitulah. Jadi ya gitulah, nggak usah diceritain. Oke, Surat izin meminta. terakhir Bun Wi, Boleh. pesan dong, kasih tips biar orang yang nggak suka ini jadi suka matematika, termasuk kita yang udah tua nih, jadi Lu aja yang lupa. bisa menghargai ilmu yang dulu pernah kita Benar-benar. benci gitu. Jadi sebagai apa ya? Sebagai permintaan maaf untuk masa lalu gitu. Ya, guru-guru kita kan. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa sih, ini berdasarkan penelitian ya, kenapa sih matematika itu nggak disukai? Yang paling tinggi itu karena gurunya killer, ya. Tapi kalau Berarti ini masuk juga untuk guru-gurunya ya, pesannya iya ya. benar. Tapi rasa-rasanya di era milenial kayak gini nggak ada lagi sih guru killer. Guru Nggak ada killer itu ya? kan dulu ya. Hmm. Tuh, terus yang kedua materinya yang sulit gitu kan. Kan memang sulit. Ya enggak juga, ya berdasarkan persepsi ya, beda-beda Oh, ya. gitu. Sebenarnya matematika tuh nggak sulit, dan kalau ada yang nanya untuk apa sih belajar matematika, itu tadi jawabannya. Ya bukan untuk kalian tuh pandai, cerdas, IQ-nya tinggi gitu ya, bukan itu. Tapi gimana sih nanti kalian membawa membawa bagaimana berpikir kreatif, pemecahan masalah itu dalam kehidupan sehari-hari kalian. Bukan nanti misalnya mau masak nih, 1+1 2, itu bukan gitu. Jadi konsepnya itu biar kita tuh bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik, nggak gampang menyerah. Kan kalau ngerjain soal matematika susah tuh, udah Iya, gue banyak ya. hitungnya dengan satu Jadi, soal aja. kalau misalnya kita mau coba lagi belajar itu kan di situ poinnya apa? Nggak menyerah tuh, nggak gampang menyerah, jadi orang yang sabar, teliti. Anak matematika tuh teliti. Harus teliti. Iya, teliti. Tapi Kalau selama nggak ini bisa- belum pernah kejadian ya, ketika ujian atau ulangan matematika bunuh diri gitu. Enggak. Enggak ada Belum pernah kayaknya. ya, belum. Alhamdulillah belum pernah ya. Belum ya. Malahan kalau yang ini ya, yang bunuh diri itu yang apa namanya, ekonomi gitu. Ah. Pelajaran ekonomi akuntansi maksudnya. Berarti justru belajar matematika ini untuk Iya, melatih kita. realistis kan Ya. berpikir itu. Biar nggak jadi mundi. Terus apa lagi? Terus itu tadi ya, jadi kuncinya sebenarnya matematika itu nggak sulit, cuman apa ya, kalau saya bilang sama siswa itu kuncinya cuma 2, perhatikan sama rajin-rajin berlatih. Itu aja. Perhatikan kalau guru lagi ngejelasin, sama rajin-rajin berlatih, karena kalau kita nggak rajin-rajin berlatih ya nggak bisa. Aku nambahin satu deh. Boleh. Tadi kan perhatikan sama Rajin-rajin berlatih. rajin. Yang paling penting itu muliakan gurunya. Betul. Karena disitulah Hargai nanti ya. nanti keberkahan ilmu itu akan kita dapat. Gitu. Suka atau nggak suka itu nanti urusannya belakang. Belakangan, Yang penting kita betul, hargai betul, dulu ya. betul. Karena kan udah usaha nih gurunya, udah mau berbagi ilmu, kan supaya jariah juga kan. Iya. Gitu. Oke, terima kasih. Ini sudah hampir setengah hari ya. Kita ngobrol ngalor ngidul. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Amin, Ustadz amin. Ilham, Bener. jangan bosen-bosen cari jodoh. Sukses terus. Semangat buat channel terus. YouTube-nya. Terima kasih Bun Wi Sama-sama. atas waktunya. Baik. Saya kayaknya sudah dijemput suami nih ya. Iya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.